Berjumpa lagi Sobat Muting, bersama saya Muting satu ya. Oke, harapannya sehat selalu dan banyak orderan ya untuk chainsaw-nya. Dan terima kasih buat sobat-sobat, mungkin saya juga ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat saya balas. Sudah kelewat beberapa bulan yang lalu dan ini ada pertanyaan baru lagi dari Sobat Ahmad Maki Zahroni ya. Oke, jadi di antara kita saya yakin di antara sobat-sobat mungkin ada yang bekerja itu bukan hanya sekedar mengolah kayu menjadi balok, papan ataupun apa ya, reng-reng lah ibaratnya ya. Bukan hanya sekedar dibelah, tapi ada juga mungkin yang menjual kayu bulat atau mungkin ada yang bekerja di penebangan tapi ragu dengan perhitungan kubikasi yang diberikan oleh mandor. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan tersebut ya. Jadi di sini pertanyaannya kurang lebih, kalau kayu gelondongan gimana cara menghitungnya Bang? Oke. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Ahmad Maki Zahroni ini, saya akan menjawabnya kurang lebih agak sedikit panjang, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Dan sobat bisa mempraktekannya langsung melalui apa namanya, kalkulator yang ada di HP sobat-sobat semua. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi pertanyaannya, kalau kayu gelondongan gimana cara menghitungnya? Di mana sebelumnya saya pernah membuat video juga cara menghitung rumus kubikasi kayu olahan, balok, papan ataupun reng lah ya. Itu di video sebelumnya, sobat boleh cek di video yang ini nih. Ya, di video yang ini itu tentang cara menghitung kubikasi kayu untuk mencari harga yang sesuai dengan kubikasi dan dibayar sampai ke bilangan koma-komanya. Nah, di kesempatan kali ini juga saya ingin menjawab pertanyaan yang sama, apa yang berbeda tapi kurang lebih juga sama. Jadi kita tidak akan dibohongi kubikasinya ataupun minimal perhitungan kita itu mendekati persamaan dengan perhitungan yang dibuat oleh mandor. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa menghitungnya sendiri, kita bisa mengestimasinya sendiri. Oh, perkiraan pendapatan saya sebulan ini berapa kubik kayu bulat misalnya. Oke, jadi sebelum lanjut saya kasih tunjuk dulu rumusnya ya. Nah, ini adalah rumus kubikasi kayu bulat ya. Jadi V itu sama dengan volume kayu ataupun kubikasi kubiknya. Kemudian R itu adalah konstanta ataupun jari-jari, itu bisa pakai rumus 22/7 atau angka 22/7. Itu sama dengan juga 3,14 ya. Kemudian R-nya adalah jari-jari, kemudian L-nya adalah panjang. Nah, jadi rumus kubikasi kayu bulat itu ya ini. V sama dengan V ya, V itu jari-jari, V itu konstanta ataupun 22/7, 3, ataupun juga 3,14, dan jari-jari dan L-nya adalah panjang. Jadi V kali R kuadrat kali L. Kurang lebih yang seperti ini ya. Nah, ini atau juga bisa menggunakan rumus dalam diameter. Jadi tanpa itu pun bisa langsung ke diameter ya. Contohnya seperti ini. V kali ya R pangkat 2 langsung kali panjang. Itu bisa seperti itu. Nah, sekarang kita mulai praktek. Yang mana yang biasa saya pakai? Yang biasa saya pakai adalah yang ini nih. Yang V kali R pangkat 2 kali L. Tapi V-nya di sini yaitu dibagi 4. Jadi hasil semuanya ini dibagi 4. Dan lebih disederhanakan lagi ya. Nah, ini contoh perhitungannya. Ya, misalnya diameter kayu 0,6, panjang kayu 2 meter. Maka rumusnya seperti ini. V sama dengan kubikasi sama dengan V kali 0,6 pangkat 2 kali 2 ya dibagi 4. Nah, ini hasilnya 0,562. 4 itu adalah 4 meter ya. 2 itu 2 meter, 4 itu adalah bagian dari V ataupun konstanta yang dibagi 4. Ini contohnya. Aduh, hujan deras nih sob, kedengaran nggak ya? Aduh, cuacanya hujan sob, hujan deras, sengnya telur rendah, saya di gubuk kebun ini, jadi tunggu hujan reda baru kita lanjut ya. Oke, cuacanya sudah mulai reda ya, hujannya sudah mulai mereda tapi masih rintik-rintik. Kita lanjut ya. Dan semoga suaranya bisa kedengaran jelas. Dan ini pun saya berbicara berusaha sekuat mungkin karena saya di bawah seng gubuk ya.
Oke, kita lanjut. Kita langsung praktek aja ya daripada bingung. Dan sekali lagi untuk diketahui bahwa jangan lupa ya, ini saya langsung bagi 4. Jadi sederhana sekali rumusnya sebenarnya. Dan sebelum mulai kita harus tahu dulu ya, kan rata-rata kayu umpama kita jual kayu mal 2 meteran. Kayu bulat 2 meteran, terus bulatnya kan tidak sama ya, bulatnya kan tidak sama. Ya itu kita rata-ratain aja nanti. Makanya sobat ukurnya caranya begini. Ini simulasi dulu ya sob, simulasi. Nanti kalau sudah di hutan akan saya praktekkan. Caranya begini. Ini contoh kayu bulat. Sobat ukur pakai meteran. Ini anggap saja meteran telunjuk saya nih ya. Ukur begini. Umpamanya oh dapatnya 25. Sementara dibaliknya begini. Oh dapatnya 23. Berarti kita ambil rata-ratanya 24 lah ya. Oke 24. Itu contoh. Jadi rata-ratanya berarti 24 cm. Itu untuk diameter ya. Oke, jadi betul 24. Oke, yang panjang 24 tadi itu misalnya itu adalah bulatan pangkal. Sekarang kita ukur ujung. Ujung juga sama, umpamanya bulatnya tidak rata. Ya sama aja kita bikin. Oh, ini di sini dapatnya 20. Di sini dapatnya 23. Berarti kan 43 ya. 43 dibagi 2 kurang lebih ada di 21. Anggapnya 21 lah ya. Tambah 21. Nah, dari hasil ini ya, hasil ukuran pangkal dan ujung itu dapatnya 45. Kita langsung bagi 2 aja. Ya, kita bagi 2. Nah, inilah jari-jari yang didapat dari kayu yang sobat ukur. Nanti sekali lagi ya, ini baru simulasi. Nanti kalau pas saya di hutan karena sehari ini libur nggak ke hujan, nggak ke hutan, cuaca hujan dari pagi ya, mendung hujan. Ini saya di hutan saya praktekkan lagi supaya sobat-sobat mengerti jelas cara bagaimana menghitung kubikasi kayu bulat. Oke, kita sudah dapat ya jari-jarinya. Nah, sekarang kita simpan dulu ini 22. Sobat harus tahu bahwa V itu kita hapus dulu nih ya. Clearkan. V itu adalah rumus standar yang digunakan di berbagai dunia. Bisa 22/7 ya. Itu hasilnya 3,14. Atau bisa sobat langsung bisa ke 3,14. Sorry, 3,14 itu view. Ini nggak boleh diganti nih. Tapi lebih sederhananya lagi adalah 3,14 ini kita bagi 4. Nah, dapatlah 0,785. Nah, dari 0,785 ini kita simpan. Sobat catat dulu ya. Ini rumus bakunya, angka baku jangan sampai digonta-ganti nih. Yang sobat harus cari adalah jari-jari panjang itu aja rumusnya. Oke, hujannya semakin reda, saya nggak usah bicara keras-keras lagi ya. Oke, tadi kita sudah dapat ukuran berapa tadi? Coba saya lihat sejarahnya dulu ya. Mana histori? Tadi tuh dapat di 22,5 ya. Hasil dari rata-rata pangkalnya 24 dan ujungnya 21 sama dengan 45. Kemudian 45 ini kita bagi 2. Dapatlah hasil 22,5. Nah, sekarang kita hitung. Kita langsung ke ini dulu ya. Jari-jari dulu ya. Boleh dibulak-balik sih. Panjang dulu dikalikan ke jari-jari baru ke konstanta ataupun 0,785 tadi bisa juga dibulak-balik sama aja. Oke. Sekarang jari-jarinya tadi berapa? 22,5 kali 22,5. Oke, sekarang panjang kayunya contohnya 2 meter. Berarti kali 2. Sobat bisa juga pakai 200. Pakai hitungan standar senti bisa. Kalau 2 berarti 2 aja bisa. Langsung kalikan 0,785. Nah, sudah dapat kan? Kalau sobat masih bingung, kalau saya sendiri biasanya menggunakan angka 200. Baru saya bagi ke 1 juta. Ini tujuannya untuk mencari hasil ataupun angka rupiah yang didapat dari hasil publikasi kita. Saya kasih contoh begini. Nah, tadi 2 meter ya. Tadi saya pakai 2, ini pakai 200. 200 dikali 0,785. Nah, ini. Maka hasil publikasinya adalah ini nih. Sekarang sobat bagi aja ke 1 juta.
dapatnya 0,079 kubik sob. Ini kalau di ini buang aja koma-koma di belakang, bisa dipadatkan lagi ya, terserah sobat, bisa atur digitnya nanti. Oke, ini contoh yang 2 meteran. Kalau seandainya sobat mau dikalikan apa harga di sana per kubikasi kayu bulatnya misalnya katakanlah 800.000. Ini sobat tinggal kalikan aja langsung ke 800.000. Nah, berarti yang tadi tuh kayu dengan diameter 22,5, panjangnya 2 meter ya segini duitnya, Rp63.585. Sekarang kita ambil contoh kayu yang lebih besar, contoh ya, supaya sobat nggak bingung. Mudah-mudahan bisa dipahami, tapi nanti saya kalau ke hutan saya praktekkan lagi, sobat tonton lagi ya. Kita ambil contoh sekarang, saya nebang kayu ukuran kurang lebih dapat di diameternya 80 misalnya. Oke, 80. Itu diameter pangkal ya, diameter pangkal. Dapatnya 80. Kemudian kita potong 4 meter. Nah, setelah potong 4 meter, ternyata diameter ujungnya itu yang dari potongan itu mungkin ada di 70. Ada di 70 lingkaran diameter ya. Bukan lingkarannya diukur. Ukur aja begini. Ini meteran. Begini. Kemudian cari rata-ratanya, itulah dapat rata-ratanya. Umpama 70. Tambahin aja ke 70. Nah, kemudian 150 kan dibagi 2. Inilah rata-ratanya jari-jari pangkal dan ujung. Kalau sudah dapat, nah sekarang 75 kali 75 kali panjang kayu berapa? 4 meter, 400 berarti. Saya pakai angka 400 karena untuk menghitung apa ya, volume angka dari uang yang akan kita dapat per 1 molnya. Kemudian kita kali 0,785. Nah, ini hasilnya kayu bulat kubikasi tersebut sob. 1,766 kubik. Hampir 2 kubik ini. Ya. Ini kalau kayu bulat, tapi kalau kayu diolahan kan beda lagi ya. Pasti banyak yang kebuang. Ini kubikasi kayu bulat. Kalau sobat bingung, ini angkanya kok masih 1 juta ya, bagi aja 1 juta lebih sederhana lagi. Saya selalu menggunakan angka 1 juta karena untuk mengalihkan ke rupiah ya. Nah, berarti total kubikasi kayu tersebut adalah 1,76 kubik. Jadi 1,7 kubik ya. Jadi kalau dirupiahkan, umpamanya di sana harga kubikasinya berapa ya? 800.000 tadi ya, pertama ya. 800.000. Nah, jadi harga jual dari kayu tersebut adalah Rp1.413.000 gitu. Dapat ya. Nah, tadi kan contoh langsung saya 0,7 ini ya, 0,785 ya. Kita coba dengan rumus yang berbeda, tapi hasilnya sama. Tadi kita lihat sejarah dulu. Tadi rumusnya jari-jarinya 75 ya. Oke, 75. Kita kembali. Bisa juga begini. Mana ya? 3,14 kali 75 kali dalam kurung 75 kali 75 dalam kurung. Oh, lalat ngalangin lagi kameranya. Lalat. Oke. Kemudian kali panjang 400. Kemudian kita bagi 4. Dapat kan sama tuh 0,7. Terserah sobat mau pakai yang mana. Dapat aja tadi 1,76 juga tuh. Jadi terserah sobat mau pakai konstanta yang mana. Mau pakai yang 3,14 boleh, atau langsung dibagi 4, 3,14-nya sama aja dapatnya 1,76 kubikasinya. Waduh, ini sudah berapa menit ya? Sobat betah nggak nontonnya nih? Tapi yang penting sobat paham. Itu cara yang kedua. Cara yang pertama tadi, ini 0,785 ini adalah hasil dari
3,14 dibagi 4. Kenapa saya sederhanakan? Supaya sobat-sobat nggak bingung. Ini angka baku ya, angka baku. Sama 3,14 juga angka baku. Ini V konstanta yang sudah disepakati di seluruh dunia untuk menghitung kayu bulat ataupun volume bulat. Mau kayu, mau tabung yang rata ataupun tidak rata. Hanya bedanya kalau di kayu, karena bulatan pangkal dan ujung itu tidak sama, makanya tadi saya bilang harus diukur dulu, kemudian kita cari rata-ratanya. Makanya contoh bulatan pangkal kita dapat tadi 50, kemudian bulatan ujungnya itu 35 misalnya. Nah, dapatnya 85. 85 ini berarti dibagi 2. Inilah rata-rata dari jari-jari antara pangkal dan ujung kalau disamaratakan. Maksudnya dirata-ratakan, bukan disamaratakan, dirata-ratakan. Nah, jadi 42,5 ini sobat langsung kalikan aja 42,5. Kemudian kali panjang kayu, bisa sobat pakai 4 meter, 4 saja boleh, tapi kalau saran saya pakai 400. Kalau 4 meter berarti 400, itu aja. Kalau 5 meter berarti 500, kalau 9 meter berarti 900 ya, langsung kalikan aja. Nah, kemudian kali 0,785. Ini ya. Maka kubikasinya adalah kayu tersebut 0,567 kubik sob. Kalau saya sudah bisa tebak ini tanpa perlu dibagi. Tapi kalau sobat ragu untuk dikalikan ke rupiah harga kubikasi di sana di tempat sobat masing-masing, ya langsung dibagi 1 juta dulu. Nah, ini dapatnya 0,56711625 kubik. Ini kalau memang di belakangnya 7 digit. Kalau seandainya sobat perlu hanya 2 digit, ya ambil aja 0,56, itu aja sudah ya. 0,56 misalnya sobat, ambil aja 0,56-nya dulu. Ini dapatnya 0,56 kubik. Nah, karena di sana harganya per kubik umpamanya sobat 500.000, ya tinggal kali aja 500.000. Maka harga jual dari kayu tersebut adalah Rp280.000 sob, dari satu molnya. Oke, sampai sini sudah paham ya. Aduh, nanti kalau kurang paham saya jelaskan lagi, tapi versi langsung praktek di lapangan ya sob. Ini masih simulasi, semoga bisa membantu. Dan perlu dicatat, nanti mungkin saya kasih juga deskripsi sedikit di bawah ini ya, di bawah video ini. Sobat bisa pelajari, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan jangan lupa saya akan buat yang versi realnya di lapangan ya. Jadi sobat bisa praktekkan langsung sesuai dengan apa yang saya videokan. Ini baru simulasi. Tapi dengan ini sobat sudah bisa paham ya, seperti itu. Aduh, saya perlu ngopi nih kayaknya. Ntar minum kopi dulu ya sob. Oke. Jadi seperti itu ya sob. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin agak sedikit cepat. Kalau seandainya agak sedikit bingung ya sobat, coba putar ulang bagian mulai dari perhitungan kalkulatornya tadi. Ditonton ulang. Semoga bisa paham. Sementara itu dulu ya sobat, buat siapa tadi ya? Oh ini. Buat Ahmad Maki Zahroni. Oke, jadi sekali lagi video ini juga dikhususkan buat teman-teman yang memang bekerja untuk menjual kayu bulat ataupun menebang kayu bulat dan dibayar secara kubikasi. Jadi sekali lagi ini hanya untuk perbandingan. Bisa jadi perhitungan kita itu beda dengan mandor, tidak pernah sama persis ya, karena pada saat kita menarik meteran mengukur kayu bulat itu kadang beda-beda sih posisi letaknya. Tapi minimal kita sebagai operator dapat gambaran estimasi bahwa oh hasil saya kurang lebih bulan depan sekian. Itu kalau buat yang para penebang pohon ya. Jadi sobat tebang, potong pangkal, potong ujung kan biasanya kalau kerja di penebangan seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini rumusnya. Nanti kalau masih bingung, saya buatkan videonya lagi dah. Tapi nanti versi di lapangan aja supaya nggak bingung ya. Oke begitu, sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga bermanfaat. Salam Muting 1.